Jika membahas kekurangan pada manusia, jelas tidak akan ada habisnya. Karena setiap manusia, termasuk kamu dan saya, pasti memiliki kekurangan. Namun, gimana ya jika kekurangan tersebut bisa kita ubah menjadi kelebihan? Berikut adalah 5 langkah mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Ini merupakan langkah awal yang paling penting. Karena ketika seseorang memiliki kekurangan, baik itu kekurangan fisik, kekurangan pengetahuan, kekurangan skill, seringkali nih yang mereka lakukan adalah menyalahkan keadaan. Dengan mengasihani diri sendiri, dengan menghakimi diri sendiri, bahkan menjadi rendah diri, merasa bahwa ini adalah kesialan dalam hidupnya. Jika kamu merasakan seperti ini, stop. Berhenti sekarang juga. Berhenti untuk menyalahkan keadaan. Yang paling penting saat ini adalah kamu harus bisa menghilangkan semua pikiran negatif itu dan berdamai dengan diri kamu sendiri. I'm not perfect, but I'm limited edition. Walaupun kamu tidak sempurna, tapi kamu adalah manusia langka yang hanya ada satu di dunia ini. Karena semua orang berbeda, jadi nggak ada salahnya kan untuk bisa yakin dengan potensi yang ada dalam diri kamu sendiri. Dan di balik semua kekurangan, kamu pasti ada kelebihan yang jauh lebih besar lagi. Tinggal bagaimana nih cara kamu untuk bisa menggali semua potensi yang kamu miliki saat ini. Ingat, kekurangan terbesar manusia adalah ketika dia tidak tahu apa kelebihannya. Yang kedua, belajar. Setelah kamu berdamai dengan diri sendiri dan menerima diri kamu sendiri, kamu sudah sadar nih, ada kelebihan yang lebih besar yang bisa dibandingkan dengan kekurangan yang kamu miliki. Menyadari kelemahan adalah langkah awal yang baik untuk menuju kesuksesan. Tapi ingat, jangan pasrah, jangan berdiam diri. Inilah saatnya kamu untuk belajar. Belajar untuk mengupgrade kemampuan yang kamu miliki saat ini. Susun strategi, gimana ya caranya mengubah kelemahan yang lama menjadi sebuah kekuatan. Terus belajar dan terus belajar dan terus belajar dan gali semua potensi yang kamu miliki. Karena hanya dengan belajar, kamu bisa mengubah kekurangan menjadi kelebihan yang nantinya bisa berguna di masa depan. Yang ketiga, berani. Dalam proses belajar itu nggak mungkin nih tiba-tiba belajar terus dalam waktu singkat langsung jadi expert, langsung jadi orang yang paling hebat. Nggak mungkin kita bisa langsung berubah dengan seketika. Pasti ada waktunya dan juga ada prosesnya. Maka dari itu nggak boleh menunggu semua sempurna dulu baru memulai, tapi kita harus berani memulai, berani gagal, berani ditertawakan, berani menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Walaupun mungkin masih penuh dengan kekurangan. But it's okay. You have to dare to be yourself. Nggak masalah jika di awal kamu harus ditertawakan terlebih dahulu. Bahkan semua orang sukses juga dulunya mereka pernah ditertawakan kok. Tapi yang membedakan mereka dengan yang lainnya adalah walaupun mereka ditertawakan, mereka berani untuk bangkit lagi, berani untuk belajar lagi, berproses lagi. So, kalau kamu juga mau sukses seperti itu, kamu juga harus berani. Percaya, believe in yourself. Karena hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Cintai diri kamu apa adanya, tunjukkan bahwa diri kamu berani untuk berubah. Dan dari sinilah orang lain pun akan ikut menghargai apa yang telah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Yang keempat, bersabar. Bersabar pada prosesnya. Bersabar ini nih yang gak mudah. Karena banyak orang yang mengeluh dan mengatakan, aduh tapi Miss Mary, saya udah kerja keras loh. Saya sudah berusaha berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi hingga saat ini gak ada tuh hasilnya. Dibandingkan dengan teman saya, baru aja mulai beberapa bulan aja udah sukses luar biasa. Eits, tunggu dulu. Oke, kamu mungkin memang sudah berusaha, kamu juga mungkin merasa sudah memberikan segalanya, sudah kerja keras, sudah berdoa, pokoknya kamu merasa semua sudah kamu lakukan. Jangan pernah sekali-kali membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Don't compare your beginning with someone else's middle, because your journey is different. Lagi pula, siapa bilang usaha kamu gak ada hasilnya? Sama seperti analogi pohon bambu. Tahu gak sih bahwa pohon bambu itu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama. Walaupun setiap hari disiram, dipupuk, dikasih sinar matahari, tetap aja tuh nggak ada apa-apanya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tetap rata dengan tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sampai akhirnya di tahun kelima baru tuh muncul 10 cm doang. Tapi jangan salah, apa yang terjadi? 6 bulan setelah itu, pohon bambu yang awalnya rata dengan tanah akan menjulang tinggi 30 meter ke atas. Apakah pohon itu hanya bertumbuh di tahun kelima? Tentu saja enggak. Setiap hari dia bertumbuh. Selama 5 tahun pertama, pohon bambu itu mengalami pertumbuhan yang dahsyat, tapi pada akarnya, bukan pada batangnya. Di mana pohon bambu itu sebenarnya sedang mempersiapkan fondasi yang sangat kuat supaya dia bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Sama juga dengan proses yang kamu lalui. Mungkin memang terasa lama, mungkin butuh banyak waktu, tapi tetap saja nikmati prosesnya. Tenang,
Bukan berarti tidak ada, hanya saja mungkin belum terlihat oleh mata. Masih berproses. Setelah semuanya kamu lakukan dengan baik, baru kamu nantinya akan melihat bagaimana pertumbuhan kamu melesat dan menjadi yang sesungguhnya. So, trust the process ya. Yang kelima, bersyukur. Di hidup ini akan selalu ada tantangan, rintangan, godaan, tertawaan, cobaan, cibiran. Tapi jangan pernah sekali-kali menjadikan ini sebagai alasan untuk kamu mengumpat terhadap kehidupan dan mengumpat setiap proses yang kamu lalui. Kamu harusnya bersyukur. Bersyukur karena pada saat ini kamu masih bisa menghirup udara segar. Bersyukur kamu masih bisa diberikan waktu untuk merubah keadaan ini. Hargai diri sendiri dan terus bersyukur. Dengan kita menghargai diri sendiri, maka kita pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi diri ini. Kadang melalui kelemahan diri, kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Lalu, kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Selama kamu masih bisa bersyukur, maka hidup itu akan selalu memberikan kebahagiaan tersendiri untuk diri kamu. Jangan tangisi kekurangan dan diri yang tidak sempurna, tapi sadari kelebihan dan syukuri hidup yang masih ada. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,